Selamat sore, Mner. Saya Linkan Kristalino dengan NIM 210211060113. Saat ini saya akan mempresentasikan praktikum sistem multimedia modul 6 tentang augmented reality, user defined target. Alat dan bahan yang dipersiapkan Unity, Fourier Sample Core Unity, objek 3 dimensi, dan Fourier License Key. Oke, untuk langkah yang pertama, buka Unity dan buat project baru. Di sini saya sudah membuat project baru dengan nama Augmented Reality Modul 6. Kemudian langkah yang selanjutnya, setelah masuk ke Unity, hapus main kamera pada hierarki dengan cara tekan klik kanan dan delete. Sini kita hapus untuk main kamera, klik kanan dan delete. Langkah yang selanjutnya, pada Unity, import aset Vuforia dengan cara klik pada menu aset dan pilih import pack. Kemudian custom package dan arahkan ke folder Foria, sample core. Untuk Vuforia, sample core sudah saya download dengan versi yang terbaru. Kita klik pada aset, kemudian import package dan custom package. Kita tambahkan Vuforia yang sudah kita download sebelumnya. Oke, add Vuforia package. Oke, setelah itu kita import. Oke, setelah berhasil kita mengimport Vuforia, di sini kita lihat sudah ada Vuforia. Oke, langkah yang selanjutnya, setelah berhasil buka aset Vuforia, prefabs, kemudian masukkan AR kamera dan user define target. Oke, karena pada modul ini untuk Unity-nya berbeda dengan yang saya gunakan. Kalau di sini menggunakan Unity 5.5, kalau saya menggunakan yang versi terbaru di sini, Unity 2021. Sehingga untuk langkah-langkah selanjutnya itu akan sedikit berbeda, tapi hasilnya akan tetap sama. Oke, untuk menambah air kamera di sini, saya akan menambahkan di bagian hierarki dengan cara klik kanan, kemudian pilih Vuforia Engine dan pilih AR kamera. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kalau dilihat muncul resource. Kita buka. Kemudian pada bagian apply license key, kita akan menambahkan lisensi untuk Vuforia dengan cara kita masuk ke Vuforia, website Vuforia, kemudian kita buat akun dan pada plan and lisensi kita buat satu lisensi yang akan mengarahkan kita untuk mendapatkan license key-nya. Setelah itu kita bisa copy license key yang sudah kita dapatkan di sini. Oke, kemudian kita isikan pada app license key-nya. Oke, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya untuk user define target, di sini saya akan menambahkan image target. Kita klik kanan pada hierarki, kemudian pilih Fourier Engine dan pilih image target. Nah, kalau dilihat di bagian inspektor ini, image-nya masih kosong, jadi kita isikan image yang berasal dari
perangkat kita. Di sini saya akan import image yang ada pada perangkat saya. Ini untuk image-nya saya memilih buku. Jadi ketika kita mengarahkan buku ini ke kamera, objek 3D yang kita atur itu akan muncul. Jadi kita bisa memilih untuk image-nya mengisi apa. Kemudian setelah itu kita drag and drop image yang sudah kita import. Ya, sebentar, kita drag and drop ke image-nya. Seperti ini. Kemudian untuk image-nya kita boleh zoom untuk menampilkan image-nya karena ini sangat kecil. Oke, setelah sudah tampil, langkah yang selanjutnya kita akan em, mengimport aset kita. Untuk asetnya sendiri, dari Unity kita bisa mendownload pada Windows, tab Windows, kemudian kita pilih aset store. Nah, di sini tinggal kita search untuk asetnya, objek 3D yang akan kita gunakan. Untuk aset yang saya gunakan, saya akan import. Ini kita bisa import ketika kita sudah selesai download di bagian import new asset. Atau kita bisa juga mendownloadnya lewat package manager. Bagian sini, package my asset. Jadi biasanya yang sudah kita download akan muncul di bagian sini. Oke, karena saya sudah mendownloadnya dan sudah saya simpan di laptop, akan saya import bagian ini, new asset. Kemudian, nah untuk objeknya saya mengambil ikan, cek ikan. Oke, setelah itu tambahkan kanvas pada bagian hierarki. Tapi sebelum menambahkan kanvas, kita tambahkan dulu untuk objek ikan di dalam image targetnya. Seperti ini. Kemudian kita bisa sesuaikan untuk ukurannya pada bagian inspektor di scale ini. Jadi untuk ukurannya sendiri, itu tidak lebih besar dari image yang kita isikan. Jadi untuk objeknya itu ukurannya tidak lebih besar dari image yang sudah kita isi. Oke, di sini. Oke, seperti ini. Kemudian boleh kita atur juga untuk posisi jacknya agar berada di atas image. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga tampilan dari depan. Oke. Oke, setelah sudah sesuai untuk posisinya dan ukurannya, tahap selanjutnya kita tambahkan pas di bagian hierarki, klik kanan, dan pilih UI Canvas. Kemudian di dalam Canvas kita tambahkan button. Jadi button ini berguna ketika kita jalankan, kita harus menekan tombol button untuk menampilkan objeknya.
segi UI, LUC, dan bahkan button. Oke, setelah itu kita bisa atur untuk kanvasnya. Sini, lagi, terusnya. Nah, untuk tombol buttonnya, kita di sini akan saya atur agak di bawah, supaya ketika menampilkan image, em, objeknya itu tidak tertutup. Seperti ini. Dan untuk buttonnya, akan saya ubah juga warnanya. Ini akan saya ubah warna kuning. Oke, setelah itu pada image-nya kita uncheck supaya image-nya tidak tampil sebelum kita menekan tombol button ini. Kemudian kita kembali lagi ke tombol button dan di bagian inspektor ini kita tambahkan, kita drag untuk objeknya ke dalam buttonnya seperti ini. Sehingga ketika kita klik button, itu yang muncul adalah objeknya. Dan di sini kita pilih game object, set aktif, dan centang yang di samping objeknya ini. Kemudian setelah itu, setelah semua sudah siap, kita akan jalankan. Jalankan. Oke, di sini saya akan tekan dulu kamera zoom saya supaya hidup di Unity-nya. Nah, ini sudah tampil dan saya akan tekan button. Nah, ini untuk objeknya sudah langsung timbul. Di sini saya menggunakan objek ikan tanpa warna. Hmm. Jadi objeknya ini saya ambil dari praktikum juga, yang modul 4. Oke. Oke, sekian presentasi dari saya untuk modul ke-6 dan terima kasih.